Oke. Nah, kalau keledai tapi apa bahasa Arabnya? Himarun. Pedagang. Tajirun. Tajirun. Kalau dogi. Kalbun. Kuda. Hisonun. Hisonun. Onta. Jamalun. Oh, ini hafal sekali. Oke, kita lanjutkan. Ya. Mahadza. Mahadza. Hadza dikun. Hadza dikun. Man hadza. Hadza Hadza mudarrisun. mudarrisun. Ahadza qamisun. Qamisun. La, hadza mindilun. Hadza mindilun. Oke, bagus, mantap, Mumtaz. Kemeja apa bahasa Arabnya? Kalau dogi. Kalau kucing tapi kucing liar. Hirroh. Ya bagus, mantap. Hiroh. Pakai kasroh ya, hiroh. Kalau ayam jago. Dikun. Kalau guru. Mudarrisun. Kalau sapu tangan, serbet. Mindilun. Kalau bacalah. Iqra. Oke, bagus, mantap. Nah, kita masuk ke latihan ya, tamrin, latihan. Kita cari korban dulu. Cari korban. Siapa yang siap? Ada yang siap? Wah, enggak ada yang siap. Kang Ahmad dulu. Ya, Kang Ahmad dulu. Kang Ahmad pimpin, nanti teman-teman ikutin. 1 sampai 5, Kang Ahmad silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mahadza. Hadza qalamun. Qalamun. Man hadza. Hadza tabibun. Ahadza kalbun. Hadza kalbun. La, hadza qitun. Hadza qitun. Ahadza hisadun. La, hadza himarun. Ahadza waladun. Waladun. Naam. Oke, alhamdulillah. Ngerti ya sampai situ ya? Ya, alhamdulillah. Bagus, ini pelafalannya udah bagus, Masya Allah, mantap, Mumtaz. Tapi nomornya ketukar, Kang Ahmad. Oh, Ya. Itu mah 13579, ya nggak apa-apa. Bagus, mantap, Mumtaz. Korban kedua, siapa yang siap? Ini kemarin. Oh ya, boleh Bu Nur, silakan. Yang sebelah kiri, baris kiri, dipimpin 1, 2, 3. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Hadza jamalun. Hadza jamalun. Ahadza dikun. Hadza dikun. Naam. Na'am. Hadza mundilun. Enggak mundilun, mindil. Maaf. Hadza mindilun. Hadza mindilun. Man hadza. Man hadza. Hadza rajulun. Hadza rajulun. Oke, Masya Allah, Mumtaz. Ya, koreksinya cuma 1 ya, yang tadi nomor 8. Ya, bukan mundil, mindil, kata kasro ya, mindil. Nah, kemudian nanti nadanya jangan kayak yang nanya, ya.
Ini kan bukan pertanyaan. Ini artinya apa? Hadza mindilun. Artinya apa tuh? Ini serbet. Nah, ini serbet. Bukan Bukan nanya kan? nanya. Ini serbet. Bukan Iya. kayak yang nanya ya. Nah, jadi nadanya gini ya. Coba Mas Jab contohin sekali ya. Teman-teman ikutin. Hadza mindilun. Hadza mindilun. Mindilun. Oke, mantap, Mumtaz. Ada pertanyaan dulu enggak? Bab 1 selesai ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan dulu enggak? Belum ada Ustaz. Oh ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita ke bab 2 nih. Ya, bab 2. Ad-darsu ats-tsani. Ad-darsu ats-tsani. Ya, ad-darsu itu apa? Pelajaran. Pelajaran. Kalau ats-tsani berarti yang kedua, pelajaran yang kedua. Ya, kalau pelajaran pertama itu kita belajar hadza. Artinya apa tuh? Ini. Ya, sekarang kita belajar zalika. Zalika itu artinya itu. Ya. Kalau hadza ini, kalau zalika itu. Ya. Bedanya apa? Bedanya kalau hadza berarti kata tunjuk untuk yang dekat ini. Gitu. Kalau yang jauh pakainya zalika itu. Kayak itu ya. Nanti ya, jelas ya? Mudah insya Allah. Nah, kita praktekkan, Mas Jamal sekali, teman-teman ikuti. Mazalika. Mazalika. Nah, za-nya panjang ya. Nih ada ininya, ada komanya di atas. Ya, ada mad apa? Kang Ahmad. Mad badal Ustaz. Oh ya, mad badal. Mantap, Mumtaz ya. Za-nya berarti panjang. Kita lanjutkan. Zalika najmun. Zalika najmun. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Wazalika baitun. Wadzalika baitun. Hadza hisanun. Hadza hisan. Wazalika himarun. Wadzalika himarun. Adzalika kalbun. Adzalika kalbun. La zalika qittun. La zalika qittun. Ma zalika. Zalika sarirun. Zalika sarirun. Oke, alhamdulillah. Bagus ini, mantap, Mumtaz ya. Sekarang teman-teman terjemahkan. Ma zalika. Apa itu? Apa itu? Zalika najmun. Itu bintang. Itu bintang. Ya. Hadza masjidun. Ini masjid. Ini masjid. Wa zalika baitun. Dan itu rumah. Dan itu rumah. Dannya dari mana? Wa. Wa. Satu huruf. Wa ya, hurufnya huruf wa. Artinya dan. Kalau hurufnya cuma satu a. Nah, itu artinya apa tuh? Apakah ya, bagus, mantap, Mumtaz. Hadza hisanun. Apa tuh? Ini kuda. Kuda. Ya. Kuda, hisanun, kuda. Ya. Kalau himar baru keledai ya. Wadzalika himarun. Dan itu keledai. Keledai ya. Keledai apa keledai? Ya itu lah ya. Keledai. Kedelai. Beda tuh itu mah kamu. Oke, adzalika kalbun. Apakah itu Dogi. Dogi. Ayo, dogi ya. La zalika qittun. Bukan, itu kucing. Nah, itu kucing ya. Ma zalika. Apa itu? Apa itu? Zalika sarirun. Itu tempat tidur.
tempat tidur, kasur, ranjang, boleh. Bagus, mantap Mumtaz. Nah, ini ada kata-kata baru nih. Ya, kita baca dulu. Mas Jama sekali teman-teman ikutin. Man hadza wa man dzalik. Man hadza wa man dzalika. Wah, ini belum kompak. Sekali lagi ya. Man hadza wa man dzalika. Man Man hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Iya, ma dzalika. Ma dzalika. Dzalika hajarun. Dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Oke, mantap. Kita terjemahkan dulu. Man hadza wa man dzalika artinya. Siapa Siapa ini dan siapa itu? Nah, siapa ini? Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun. Ini guru. Dan itu belum. Wa dzalika imamun. Dan itu Imam. imamnya itu ada gambarnya itu ya. Ini teh bukan ibu-ibu semua ini teh ya. Ini teh orang Arab pakai ini, pakai sorban ya. Ma dzalika. Apa itu? Dzalika hajarun. Dan Itu batu. Itu batu ya. Ini teh batu ini teh. Ya, ini batu ini teh ceritanya ya. Hajarun batu. Nah, jadi nanti kalau baca teks, nanti kita lihat ada yang panjang atau enggak. Contoh misalkan imam nih dikata imam, ada yang panjang enggak? Ada ya maknya. Nah, berarti nanti kita fokusin pelafalannya ke situ. Imamun, bukan lebay ya. Bukan lebay, tapi memang gitu cara ngomongnya imamun gitu. Nah, kalau misalkan batu nih, batu bahasa Arabnya batu. Nih ada yang panjang enggak? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Berarti difokusinnya ke huruf pertama ya. Huruf pertamanya ha. Berarti zalika hajarun gitu ya. Jadi fokusinnya ke yang pertama. Oke, kita cobain lagi sekali lagi. Zalika hajarun. Coba. Zalika hajarun. Mantap, Mumtaz. Kita lanjutkan. Hadza sukkarun. Ini gula. Hadza sukkarun. Iya. Oh, ini ada ikhtilaf ulama ya. Ada yang mengulangi, ada yang menerjemahkan. Bagus, Masya Allah. Ya. Nah, kalau ada tasdid gimana nih Mas Jamal? Nah, kalau ada tasdid ditekannya di situ. Sukkarun artinya apa? Artinya gula. Ya, ini gambar gula ini ceritanya di piring. Ya, kalau dalam bahasa Inggris tuh apa? Tulisannya mah sugar gitu ya. Sugar dibacanya gimana tuh? Nggak tahu Mas Jamal ya. Gimana Ustadz aja. Gimana? Aduh, bahasa Inggris mah nggak pede Kang Ahmad. Ya, sukkarun. Nah, sukkarun artinya gula. Wadzalika labanun. Apa tuh? Susu. Nah, dan itu susu ya. Labanun susu. Oke. Sekarang coba praktekin dulu sama siapa ya? Khansa udah kemarin. Khansa udah ya. Nayira sekarang coba Nayira. 1, 2, 3. Yang lain ikutin. Man Hadza wa man dzalika. Hadza mudarrisun. Wa dzalika imamun. Wadzalika imamun. Ma dzalika
Dzalika Zalika hajarun. Zalika hajarun. Hadza sukkarun. Hadza sukkarun. Wa zalika labanun. Labanun. Oke, alhamdulillah, masya Allah, mantap Mumtaz. Naira. Naira ini kalau nggak salah umurnya 11 tahun ya, Ya. betul ya? Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, gimana Kang Ahmad? Silakan dulu. Ustaz. Oh, siap. Oke, gitu ya. Nah, berarti kalau bahasa Arabnya kucing teh apa kucing? Kasur. Sarirun. Kuda. Hisonun. Kalau bintang. Najmun. Rumah. Baitun. Kalau rumah baitun. Kalau keledai. Himarun. Oke, mantap Mumtaz. Oke, kita ke tamrin latihan. Iqra waktub. Ya, nomor 1. Nomor 1 sama nomor 2 Mas Yama, nanti 3 sama 4 yang lain ya. Mas Yama sekali, teman-teman sekali. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun. Wadzalika labanun. Oke. Man dzalika. Man Dzalika imamun. Dzalika imamun. Oke, sukkarun apa tuh? Gula. Gula. Kalau imam. Imam. Kalau laban? Susu. Nah, susu ya. Laban dan kau. Gitu ya, nanti di rumah ngomongnya jangan susu, laban gitu. Laban dan kau, Milo. Ya. Nomor 3, nomor 4 nih. Siapa nih yang belum? Teh Uci lah, sok boleh Teh Uci. Teh Suci maksudnya. Nomor 3, nomor 4. Azalika kitun. Yakun. La zalika kalbun. Zalika kalbun. Mahaza. Haza hajarun. Oke, alhamdulillah. Hajarun teh apa tadi? Batu. Batu. Oh ya, masya Allah. Mantap Mumtaz. Bagus ya, bacanya bagus. Alhamdulillah. Nah, yang bagian bawah itu al-kalimatu al-jadidatu. Al-kalimatu al-jadidatu. Kata-kata yang baru. Nah, ada 4 ya. Imam, hajar, sukkar, laban. Kalau sukkarun apa tadi artinya? Gula. Kalau hajarun? Batu. Imamun. Imam. Labanun. Susu. Ya, alhamdulillah. Mudah insya Allah ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan dulu enggak? Belum ada Ustadz. Belum ada ya? Ya, alhamdulillah. Nah, kita langsung ke bab 3 nih. Ke bab 3. Baik, pertama-tama perhatikan dulu nih contoh yang pertama nih ya. Bedanya apa nih? Yang atas saja. Kalau baitun apa itu artinya baitun? Rumah. Kalau al-baitu artinya apa? Rumah. Terus bedanya apa? Ada yang tahu enggak? Kalau Ada yang alif lam. baitun Ada itu alif lam. ya ada alif lam. Kalau yang baitun? Kalau yang baitun Yang itu masih belum pasti. Kalau al baitu itu udah pasti. udah pasti apanya? Ya, maksudnya baik. Gini sudah. ya. Gini ya. Nah, kalau baitun itu rumah tapi secara umum, ya, rumah secara umum. Nah, kalau al baitu berarti sudah khusus,
gitu, khusus. Misalkan gini, Mas Jamal mau pulang ke rumah. Nah, rumahnya rumah siapa? Rumah Mas Jamal. Iya, itu masa rumah orang gitu kan. Nah, jadi harus pakai alif lam. Kenapa? Karena khusus. Ya, cuma kalau misalkan umum, misalkan ya, saya melihat rumah-rumah di kota, enggak, maaf. Misalkan setiap hari saya membaca buku. Nah, itu umum atau khusus bukunya? Umum. Umum. Nah, kenapa umum? Tidak ada khususan bukunya apa. Nah, karena nggak jelas ya bukunya, buku yang gimana, penulisnya siapa, bukunya teh buku apa, buku biologi, fisika atau apa, nggak tahu kan ya. Berarti umum gitu. Nah, berarti bedanya apa? Bedanya kalau misalkan baitun nggak pakai alif lam, itu umum. Ya, umum. Ya, setiap hari saya membaca buku. Nah, berarti nggak pakai alif lam, baitun. Nah, kalau misalkan Mas Jamal bilang, saya sedang membaca buku yang judulnya Langit dan Bumi. Buku itu, nah itu pakai alif lam enggak? Pakai, karena khusus ya. Khusus judulnya Langit dan Bumi. Gitu ya. Nah, sekarang misalkan gini, Mas Jamal pengen beli HP baru misalkan ya. Pengen beli HP baru. Datang ke kontak HP-nya, kemudian lihat ada HP bagus ya. Mereknya apalah gitu ya, misalkan iPhone misalkan ya. Terus pulang lagi ke rumah, uangnya ketinggalan misalkan. Terus Mas Jamal bilang, aduh kepikiran sama HP itu. Nah, itu pakai alif lam enggak? Pakai alif lam. Pakai. Nah, pakai alif lam ya. Kenapa? Khusus. Khusus ya. Nah, yang dimaksud tuh yang itu tuh HP yang iPhone gitu ya. Jelas ya? Jelas, insyaallah. Ya, insyaallah jelas ya. Alhamdulillah. Sekarang coba nih, ya itu coba tanya ke satu orang ya. Ke siapa yang belum ditanya? Teh Nadira ada ya? Misalkan ada anak kecil, ada apa? Misalkan adiknya Mas Jamal bilang, tanggal 10 aku masuk sekolah. Sekolahnya pakai alif lam atau enggak? Pakai alif lam. Kenapa? Soalnya sekolahnya dia. Sekolahnya dia. Maksudnya Iya betul, bagus, khusus ya, bukan sekolah orang lain kan, masuk sekolah siapa? Jelas ya penggunaannya. Nah, nanti aturannya itu kalau misalkan nggak pakai alif lam ya, di depannya nggak pakai alif lam nih, contoh nih yang di ntar kita kasih tanda. Kalau nggak pakai alif lam itu belakangnya harus pakai tanwin, baitun gitu kan, di depannya nggak pakai alif lam, berarti belakangnya harus pakai tanwin. Nah, kalau misalkan di depannya pakai alif lam, al gitu ya, belakangnya nggak boleh pakai tanwin. Tuh, jadi nggak boleh ngomongnya al baitun, nggak boleh, itu salah. Ya, al baitun nggak boleh. Pilihannya cuma dua. Ya, pilihannya cuma dua. Pakai tanwin atau nggak pakai tanwin gitu. Ya, kalau pakai tanwin nggak boleh pakai alif lam. Kalau pakai alif lam nggak boleh pakai tanwin. Gitu ya. Salah. Iya, baik. Kita lanjutkan. Bait, Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Baitun al baitu. Baitun al-baitu. Qalamun al qalamu. Qalamun al-qalamu. Kitabun al kitabu. Al-kitabu. Jamalun al jamalu. Jamalun al-jamalu. Oh, enggak al jamalun dong, enggak boleh. Al jamalu ya. Nah, enggak boleh pakai tanwin belakangnya. Oke, sekarang kita coba Pak Otang, silakan dipimpin teman-temannya baca yang 4 tadi.
Ya, yang lain ikutin. Silakan. Ayo, Pak. Oh, kayaknya terkendala ini ya, koneksi kayaknya. Sinyal kayaknya. Iya. Ke yang belum siapa nih ya? Teh Fitri, ya, silakan dipimpin. 1, 2, 3. Baitun, al-baitu. Baitun Al-baitu. Qalamun, al-qalamu. Qalamun. Al-qalamu. Kitabun, al-kitabu. Kitabun. Al-kitabu. Kitabu. Jamalu, Oke. al-jamalu. Jamal. Al-jamalu. Oke, alhamdulillah. Bagus, mantap, Mumtaz. Khansa, ada Khansa atau Khonsa bilangnya teh? Khansa. Oh ya, Khansa ya. Heeh. Nah, coba jelasin. Ini kan ada 2 nih, Jamalun sama Al-Jamalu. Itu bedanya apa? Bedanya yang satu pakai alif lam, yang satu enggak. Ya, bagus, mantap, Mumtaz. Kalau artinya bedanya apa? Artinya. Ya kalau tadi ya alif lam, yang satu pakai alif lam, yang satu enggak. Nah, kalau secara artinya gitu, bedanya apa? Tahu enggak? Enggak. Enggak. Ya enggak apa-apa. Kalau pakai alif lam, ya, kalau pakai alif lam, al-jamalu itu berarti khusus ya, ontaknya teh yang itu. Nah, kalau jamalun, nah enggak pakai alif lam berarti umum ya, onta yang mana aja gitu. Nah, sekarang misalkan gini ya. Misalkan Nabi Muhammad itu punya ontaknya bagus. Nah, itu pakai alif lam enggak? Ontaknya bagus, alif lam enggak ontaknya? Pakai Ustaz. Pakai ya, ya alhamdulillah. Khansa jadi laki-laki ya. Ya enggak apa, bagus, mantap, Mumtaz. Khansa ngerti enggak? Ngerti ya, alhamdulillah. Kalau misalkan Mas Jamal bilangnya gini ya, Khansa ya. Ini tentu ini pakai alif lam enggak? Setiap hari aku membaca buku. Pakai alif lam enggak bukunya? Enggak. Kenapa? Karena bukunya belum tentu buku yang mana. Tapi kasihan tuh kalau nggak dikasih alif lam. Ya, bingung lagi. Ya bagus, betul ya, jawabannya betul. Jadi bukunya belum jelas yang mana gitu ya, bukunya belum jelas. Kalau dalam bahasa Arab teh, kalau alif lam itu dalam bahasa Inggris gitu ya, dalam bahasa Inggris teh the gitu, the, yang itu tuh maksudnya teh, bukan yang lain. Ya, alhamdulillah. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu enggak? Belum sama. Nah, belum ya? Oke. Kalau belum ada, kita coba ke praktek selanjutnya. Ya. Mas Jamal sekali, teman-teman ikutin. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu waqifun. Oke. Kalau al-qalamu artinya apa?
Pulpen. 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 Nah, Pulpen kalau pakai khusus. alif lam umum atau khusus? Khusus. Nah, berarti kita bilangnya pulpen itu gitu ya. Pulpen itu maksurun. Apa tuh maksur? Rusak. Patah. Rusak ya, rusak. Bisa rusak, bisa patah, bisa. Ya. Cuma kalau secara bahasa rusak gitu ya. Maksur rusak. Kemudian albabu apa tuh? Pintu. 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 Khusus atau umum? Khusus. Khusus. Maftuhun. Terbuka. Tuhun. Terbuka ya, maftuh terbuka. Pintu itu terbuka. Kemudian al-waladu jalisun. Al-waladu Anak apa al-waladu? laki-laki itu duduk. Anak laki-laki itu duduk. Wah, ini udah tahu. Masya Allah, mantap. Al-waladu itu anak laki-laki. Jalisun. Jalisun itu artinya duduk ya. Kalau wa artinya apa? Cuma satu huruf. Dan 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 Dan. al-mudarrisu guru. guru ya. Al-mudarrisu guru. Gurunya umum apa khusus? Khusus. 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 Waqifun. Berdiri. Berdiri. Berdiri ya. Jadi jalisun itu lawan kata dari waqifun ya. Kalau jalisun duduk. Kalau waqifun berdiri. berdiri. Bagus, mantap, mumtaz. Nah, sekarang kita coba ini ya, coba kita bedah ya. Coba kita bedah yang kalimat pertama aja nih. Ini al-qalamu maksurun. Artinya apa tadi? Pulpen itu rusak. Itu rusak. Pulpen itu rusak. Kenapa ada itu? Karena ada alif lam. Lam. Ya, karena ada alif lam. Nah, sekarang kita coba bedah ya. Kita coba bedah. Kita lihat dulu. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Ini kalimat ini bisa kita pahami atau enggak? Bisa. Bisa ya. Nah, yang enggak bisa dipahami itu kalau misalkan kita cuma bilang kayak gini misalkan. Ini dicoret ya misalkan. Misalkan kita coret nih, maksurnya kita coret. Misalkan Mas Jamal datang nih ke rumah Khansa misalkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-qalamu. Udah gitu aja. Ngerti nggak? Enggak jelas ya. Enggak jelas ya. Pulpen itu kenapa? Pulpen itu kenapa? Nah, makanya harus dilengkapi. Misalkan al-qalamu maksurun gitu. Jadi kalimat ini sudah sempurna. Ya. Kalimat ini sudah sempurna. Kenapa? Karena ngerti kita. Al-qalamu maksurun. Pulpen itu rusak. Gitu ya. Kalimatnya sudah sempurna. Nah, sekarang kita lihat dalam kalimat dalam bahasa Arab itu strukturnya minimal ada dua. Minimal ada dua. Contoh misalkan dalam bahasa Indonesia ya. Contoh dalam bahasa Indonesia, saya mengantuk. Saya mengantuk. Ngerti nggak kalimatnya? Ngerti. Ngerti ya. Kalau Ngerti. yang nggak ngerti itu kalau misalkan Mas Jamal cuma bilang kayak gini. Saya, nah itu nggak ngerti ya. Saya apa gitu. Kalau saya mengantuk, wah itu ngerti ya. Nah, sekarang kita bahas kalau saya itu sebagai subjek. Ya, subjek itu pelaku ya, orang yang melakukannya gitu. Nah, kalau misalkan mengantuk itu pekerjaannya ya. Jadi saya mengantuk. Saya mengantuk. Kalimatnya sudah sempurna. Kenapa? Karena ada subjek dan predikat. Ya. Nah, sekarang kita lihat dalam bahasa Arab misalkan. Dalam bahasa Arab juga sama, strukturnya minimal ada dua. Minimal ada dua. Nah, al-qalamu maksurun. Ini kalimat sempurna. Strukturnya ada dua. Yang pertama ada subjek, yang kedua ada predikat. Ya, kalau Naira sama Khansa udah belajar belum di sekolah subjek dan predikat? Pelajaran bahasa Indonesia udah belum?
Udah? Oh, udah ya, alhamdulillah. Bagus, bagus, mantap, Mumtaz. Nah, jadi dalam bahasa Arab juga sama strukturnya ya, minimal harus ada dua, subjek dan predikat. Nah, tapi nanti istilahnya beda ya, istilahnya beda. Subjek dalam bahasa Arab itu namanya mubtada ya, mubtada. Nih, coba kita tulis di atas nih. Mubtada. Mubtada tadi apa? Subjek atau predikat? Objek. Subjek. Subjek ya. Nah, berarti yang ini. Yang ini mubtada. Ya, mubtada itu apa? Mubtada itu artinya itu atau definisinya adalah kata yang berada di awal kalimat. Ya, atau gini aja yang lebih enak. Kata yang mengawali suatu kalimat. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan apa itu mubtada? Jawabannya Kata yang mengawali kalimat. kata yang mengawali kalimat, kata yang mengawali suatu kalimat. Nah, kalau predikat itu dalam bahasa Arab istilahnya adalah khobar. Ya, khobar. Khobar. Berarti kalau predikat yang mana? Yang al-qalamu atau yang maksurun? Maksurun. Maksurun ya, khobar. Khobar teh apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, khobar itu predikat ya. Cuma kalau definisinya artinya adalah kata atau kalimat yang melengkapi makna mubtada. Gitu ya. Kata atau kalimat yang melengkapi makna mubtada. Gitu ya. Nah, silakan diulangi apa itu khobar? Kata atau kalimat yang melengkapi mubtada. Ada. Nah, yang melengkapi mubtada. Ya, bagus, mantap, Mumtaz. Sampai sini ngerti enggak? Insya Allah. Insya Allah ngerti ya. Nah, jadi kalimat dalam bahasa Arab itu strukturnya minimal ada dua, yaitu ada mubtada, ada khobar. Ada mubtada dan ada khobar. Kalau misalkan ada mubtada aja gimana, Kang Jamal? Oh, nggak bisa, nggak sempurna kalimatnya. Kalau khobar aja nggak bisa juga, ya nanti nggak sempurna kalimatnya. Jadi harus ada dua-duanya, ada mubtada, ada khobar. Ya, ada mubtada, ada khobar. Nah, mubtada apa itu mubtada? Mubtada adalah kata yang mengawali suatu kalimat. Ya, kata yang mengawali suatu kalimat. Nah, kalau khobar apa? Khobar adalah kata atau kalimat yang melengkapi makna mubtada. Jelas ya? Kita hapus dulu. Oke. Nah, sekarang kita bahas al-babu maftuhun. Artinya apa itu? Pintu itu Pintu itu terbuka. Nah, pintu itu terbuka. Kalau al-babu itu mubtada atau khobar? Mubtada. Kenapa mubtada bukan khobar? Karena ada di awal kalimat. Dari awal kalimat. Iya, mantap Mumtaz. Karena berada di awal kalimat. Kalau maftuh berarti mubtada atau khobar? Kabar. Kenapa? Karena yang ada di akhir kalimat. Bukan di akhir kalimat, tapi Yang Melengkapi makna mubtada. Mantap Mumtaz. Melengkapi makna mubtada. Bagus, mantap Mumtaz. Kita ke bawahnya. Al-waladu jalisun. Artinya? Anak laki-laki itu duduk. Anak laki-laki itu duduk. Anak laki-laki itu duduk. Kalau khobarnya yang mana? Duduk. Ya, duduk. Duduk ya, jalisun. Kenapa itu jadi khobar? Karena melengkapi makna mubtada. Bagus. Mubtadanya mana berarti? Al-waladu. Al-waladu anak laki-laki atau udah gede? Anak laki-laki.
masih kecil. Masih kecil ya. Kalau udah gede namanya apa? Rojul. Rajulun. Kalau pakai alif lam? Ar-rajul. Ar-rajulu, bagus. Terakhir, wal mudarrisu waqifun. Artinya apa tuh? Dan Guru itu guru itu berdiri. Dan guru itu berdiri. Ya, dan guru itu berdiri. Kalau mubtadanya mana? Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Kalau waqifun berarti Khabar. bagus, mantap, mumtaz. Bagus sekali. Masya Allah, mantap. Ada pertanyaan dulu enggak? Saya Ustaz. Ya, boleh. Itu wakifun sama Ya. koma berdiri sama. Sama. Waqifun itu berdiri, kalau koma itu berdiri juga. Cuma koma itu kata kerja, ya. Kalau waqifun kata benda. Artinya sama-sama. Gitu ya. Ada pertanyaan lain? Enggak ada ya? Oke, silakan dibuka buku catatannya, buku tulisnya. Ada? Buku catatannya udah? Nah, silakan ditulis nomor 1 sampai 4. Empat menit cukup ya, insya Allah ya. Pakai tanda baca fathah, kasroh, doma. Jangan sampai tertukar.
Oke, sudah ya, 4 menit. Sekarang kita coba lihat nomor 1. Nomor 1. Nah, kita baca dulu masing-masing sekali, teman-teman ikutin. Hadza sukkarun Hadza Das Hadza sukkarun baru wa dzalika labanun. wadzalika laban. laban. Oke, kalau hadza sukkarun itu yang jadi mubtadanya mana? ada. Hadza Hadza ya. Kalau sukkarun jadi Khabar. khobar. Kenapa jadi khobar? karena Pelengkap Karena melengkapi makna hadza. Ya, makna mubtadanya hadza. Jadi nanti kalau misalkan Mas Jamal main ke rumah siapa? Ke rumah Naira misalkan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus Mas Jamal cuma bilang gini, hadza. Ini enggak jelas gitu. Enggak jelas, harus dilengkapi maknanya dengan khobar. Jadi misalkan hadza sukkarun, baru ngerti Naira ini gula. Oh, ya. Kalau cuman ngomongnya hadza itu enggak ngerti. Enggak sempurna kalimatnya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau wadzalika labanun, mubtadanya mana? dzalika. Dzalika berarti labanun khobar. Gitu ya. Alhamdulillah. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain enggak? Cukup ya. Alhamdulillah. Nanti untuk tugas pekan depan ada tugas terus ya nggak apa-apa ya supaya nanti banyak berlatih ya. Dengan banyak berlatih insya Allah kita akan semakin fasih dalam melafalkan, menulis, membaca teks bahasa Arab ya. Dan kemudian insya Allah di kemudian hari semoga ketika kita baca Al-Quran kita juga paham gitu ya apa yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Ya, gitu ya. Ini Mas Jamal minta doanya dari teman-teman semoga bisa Mas Jamal juga bisa istiqomah begitu ya dalam Amin. mempelajari bahasa Arab, membaca kitab-kitab ulama, kemudian istiqomah juga dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, mohon doanya. Gitu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup dulu dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Istighfar sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Astagfirullah. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, afwan. Mau tanya Ustaz, kalau Oh ya, boleh. yang itu di penulisan dari awal pelajaran hari ini ya Ustaz, pertemuan sekarang semua ditulis. Gimana? Untuk PR yang pekan depan. Oh, itu nanti diinfokan di grup ya. Pokoknya enggak nulis semua. Insya Allah enggak akan nulis semua, enggak ya. Nanti di grup insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyaki, Ibu. Terima kasih.